kita membicarakan tentang bintang top seksi terkenal zaman dahulu. Serupa tapi tak sama dengan Marilyn Monroe, dia bernama Jayne Mansfield. Si seksi pirang ini bahkan lebih populer dari Marilyn Monroe, yang memelopori dan menerapkan teknik publisitas ke khalayak umum. Dan teknik itu sangat berkembang di zaman sekarang seperti yang dilakukan oleh Kim Kardashian dan keluarganya. Bintang media sosial Jayne Mansfield mulai muncul dengan tampilan yang sederhana. Namun karena itulah yang menjadikannya salah satu bintang paling glamor di zamannya. Tapi karakternya terputus secara tragis. Hari ini kita berbicara tentang naik turunnya karir dari Jayne Mansfield. Cerita lain dari zaman keemasan Hollywood. Vera Jean Palmer mungkin telah melahirkan bintang jenius yaitu Jayne Mansfield. Ia bahkan dikenal mampu menguasai beberapa bahasa selain dari keahliannya menyanyi dan menari. Dan serta ia juga menguasai untuk bermain biola. Pada awal karirnya ambisinya untuk meraih puncak popularitas sudah sangat terasa. Kemudian akhirnya dia mengambil kelas drama di perguruan tinggi. Setelah melakukan beberapa teater, dia meyakinkan suaminya Paul yang dia nikahi pada saat dia berusia 16 tahun. Ia pun pindah ke Los Angeles untuk mengejar impiannya di Hollywood. Namun, sayang pernikahannya dengan Paul berlangsung singkat karena perbedaan prinsip tentang keinginannya menjadi seorang bintang. Setelah bercerai dari Paul, dia tidak mau terpuruk dalam kesedihan dalam waktu yang lama. Ia pun terus bangkit dan mencari celah untuk tembus ke Hollywood. Sejarah pertama dalam keartisannya yang ia buat, yaitu tentang istilah kerusakan lemari pakaian. Yaitu pada saat Jayne diundang ke pesta pers untuk merayakan pemutaran film perdana Sean Russell Underwater. Saat itu dia duduk di tepi kolam renang dengan baju renang bikini yang berwarna merah. Sementara fotografer melihat atasan pada bajunya Jayne tiba-tiba terlepas. Untuk sebagian orang awam mungkin peristiwa ini adalah sebuah insiden memalukan. Namun tidak untuk Jayne Mansfield. Justru momen ini ia gunakan untuk menaikkan karirnya di Hollywood. Karena momen remeh seperti ini akan menjadi pembicaraan publik, sehingga orang-orang akan mengingat siapa Jayne. Dan momen ini jugalah yang membuat Jayne menjadi simbol seksi di Hollywood, hingga ia pun mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu selalu menjadi orang yang diundang ke berbagai acara sampai ia mendapatkan kontrak dengan Warner Brothers pada tahun 1955. Walaupun banyak yang mengkritik bahwa kemampuan akting Jayne masih di bawah standar, usaha lain yang ia lakukan untuk menaikkan pamornya adalah ia mengubah rambut hitamnya menjadi pirang, seperti Marilyn Monroe. Pun mulai dikenal dengan cloningan Marilyn Monroe pada masa itu. Karena pada era itu harga Marilyn sudah melampaui batas normal dan sangat tinggi. Jadi karakter Jayne Mansfield diciptakan oleh Warner Brothers untuk menghemat budget mereka. Tentu saja karakter buatan ini bisa menimbulkan ancaman serius untuk popularitas salah satu wanita paling terkenal di dunia, yaitu Marilyn Monroe. Hal itu benar-benar terbukti. Saat Mansfield menyusul Monroe dalam jejak pendapat popularitas, Mansfield menanggapi perbandingan kostum mereka dengan mengatakan bahwa Marilyn sangat menarik. Jayne juga menambahkan bahwa dia dan Monroe sama sekali berbeda, karena Jayne bisa mewarnai rambutnya sesuka hati, serta mampu memainkan peran yang serius dalam film. Dan Jayne benar-benar telah melempar granat besar. Kemudian usaha lain dari Jayne adalah ia mempertahankan statusnya sebagai simbol seks Hollywood. Terlepas dari kenyataan bahwa dia diduga memiliki IQ setinggi 163, jadi Jayne tahu bahwa kenyataan orang lebih tertarik pada penampilan daripada kepribadian seseorang. Karena itu ia akan lebih membuat drama tentang kemolekan tubuhnya. Seperti istilah lemari pakaian yang terbuka, tali punggungnya yang terlepas, serta kecelakaan resleting, serta banyak lagi. Cukup jitu untuk menaikkan popularitas Jayne, sehingga berita tentangnya seringkali menjadi berita utama media. Kemudian pada tahun 1957, pesta untuk Sophia Loren. Jayne mengenakan mantel potongan rendah yang menggoda.
gaun itu memungkinkan akan terjadinya drama lanjutan. Dan pada saat aktor Robert Wagner melihat ke arahnya, Jane Mansfield berhenti di lampu merah dan di dalam ke pesta, kemudian ia mengoleskan pemerah pipi ke seluruh tubuhnya. Drama-drama seperti inilah yang digunakan Jane untuk menarik perhatian publik. Sikapnya yang selalu ingin mendapatkan perhatian ini tidak selalu ditanggapi positif, bahkan Warner Brother akhirnya memutuskan hubungan dengan Jane Mansfield. Warner Brother merasa muak dengan kekonyolan Jane yang selalu tampil di tabloidnya. Alasan besar lain studio menginginkan Jane hanya tampil seksi. Tapi Jane selalu bertingkah konyol. Setelah Jane berhenti, tidak ada yang tahu pasti tentang alasannya. Kembali ke panggung dan muncul di Portugal dalam komedi Will Success Point Rockhunter. Produksi berjalan hampir dengan 450 pertunjukan. Dengan lawan main Jane yaitu Orson Bean. Diingat menjadi pasangan paling hit karena kepopularitasan drama tersebut. Jane Mansfield adalah satu-satunya pemain yang ada di sampul majalah sebanyak 2 kali dalam 1 tahun di Life Magazine. Seluruh mata tertuju pada Jane Mansfield sekali lagi, yaitu selama periode 9 bulan. Dia diduga muncul di koran dengan sebanyak 2.500 foto tercetak pada dulu. Mansfield yang hanya bintang biasa cloningan Marilyn Monroe, sekarang ia bisa begitu terkenal setelah meninggalkan Warner Brother. Semenjak berada di Broadway, Jane merasa telah diberikan kredibilitas, jadi 20 eksentrik Fox memutuskan untuk merekrutnya. Hingga akhirnya Jane Mansfield mendapatkan penghargaan Golden Globe untuk peran dan film di versi Will Success Point Rockhunter. Namun, manajemen yang sekarang juga merupakan rumah bagi Marilyn Monroe, jadi bisa dikatakan bahwa Jane adalah pion baru yang digunakan untuk menyerang Monroe sendiri. Karena Warner Brother sedang berselisih dengan Monroe, yang sekarang menuntut kontrol yang lebih kreatif dan pembayaran yang lebih besar. Jadi, keputusan mereka untuk merekrut Mansfield adalah untuk bersaing dengan Monroe. Ini adalah taktik negosiasi yang dimaksudkan untuk membuat Monroe marah. Dalam istilah industri, ini dikenal sebagai gerakan Blade. Namun, terlepas dari Mansfield, kesuksesan awal di Fox Studio berlangsung sangat cepat. Hal ini juga merupakan keputusan yang akan menjadi penyesalan terbesarnya, terutama tentang drama-drama yang ia lakukan dahulu. Publisitas Mansfield, terutama kerusakan lemari pakaian. Rekayasa di pesta Sophia Loren Fox. Drama menikah dengan seorang binaragawan kelahiran Hungaria yang telah memenangkan gelar Tuan Alam Semesta pada tahun 1955. Kemudian studio memintanya untuk berkencan dengan bintang film Fox lainnya, namun tidak boleh memiliki anak. Yang pada akhirnya, ketertiban dan peraturan yang selalu dilanggar oleh Jane membuat Fox marah padanya. Yaitu pada saat dia melahirkan bintang NBC masa depan, ketika dia menikah pada tahun 1958 dengan mengadakan pernikahan mewah dan mengundang beberapa surat kabar wartawan. Dia juga secara terbuka mengungkapkan lokasinya, tempat pernikahannya. Dan sekitar 8.000 penonton muncul dan dia juga membeli rumah besar di Sunset Boulevard dan mempublikasikan, dan masih banyak lagi. Gimik pencari perhatian seperti itu tidak selaras dengan Fox. Namun kontrak masih terus berlanjut. Sebaliknya, Fox menghukum Jane dengan cara lain, seperti meminjamkannya ke produksi film asing yang dianggap lebih rendah dari film-film Hollywood dan memberinya peran yang lebih kecil. Karena aksi perang dingin itulah akhirnya Jane sendiri yang memilih lepas dari Fox dan memulai karirnya sendiri. Ia tetap menghasilkan $25.000 seminggu, mulai dari iklan-iklan kecil yang bayarannya $10.000, dan karena peran-peran kecil itulah ia akhirnya memiliki banyak nama julukan gelar, seperti Nona Kagan Penghitung, Nona Sweater Nilon, dan Nona Pencegahan Kebakaran, serta Nona Industri Traktor. Sebuah surat kabar tahun 1961 mengklaim bahwa Mansfield telah menemukan cara untuk memanfaatkan diri pada ketenarannya, sehingga ia dapat membuat jenis bintang yang sama sekali baru dan berbeda. Tidak banyak bagian tapi bayarannya spektakuler. Namun, karirnya di industri film tidak bisa bersinar seperti dulu lagi. Karena Mansfield yang sesungguhnya adalah seorang komedian, tidak terlalu sanggup jika harus berperan serius dalam film.
Begitu juga kehidupan pribadinya. Ia mengalami perceraian ketiganya, yaitu dari seorang pengacara bernama Sam Brody, yang diduga kasar terhadap Mansfield dan putri sulungnya, dan Jane Mansfield juga semakin tenggelam dalam alkoholisme. Saat keduanya bepergian bersama dengan ketiga orang anak-anaknya, yaitu pada 29 Juni 1967, tragedi terjadi. Setelah tampil dari acara di sebuah restoran di Biloxi, Mississippi, sang sopir menabrakkan mobil Mansfield ke sebuah trailer traktor. Jane dan Brody dan sopir tewas di tempat, sedangkan anak-anak yang tidur di kursi belakang pada saat itu terluka, tapi mereka masih selamat. Setelah kematian Jane Mansfield, desas-desus beredar bahwa kematian Mansfield adalah hasil dari kutukan pendiri gereja setan Anton LaVey, yang rumornya dulu pernah memiliki hubungan singkat dengan Jane Mansfield. Sedangkan rumor lain mengatakan bahwa justru Fox lah yang sengaja menyingkirkan Mansfield karena Monroe. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.